Kemudian ada acara yang keempat yaitu acara inti, dan yang acara kelima ada acara lain-lain atau musyawarah, dan kemudian acara pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara rutin gugus mustika indah tanpa ada halangan suatu apapun. Cengeng, PPT, contoh PPT-nya di mana? Misalnya saya ada satu anak itu nggak mau diajak apa-apa pokoknya, terus saya berpura pikir PPT gitu maksudnya. Kesehatan, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, penanganan kritis, maka itu namanya pola pikir bertumbuh. Terima kasih. Nah, dari 8 itu ada 6 kan dulu 6, sekarang menjadi 8. Ada yang tahu penambahannya di mana? Di kesehatan sama kolaborasi, betul, komunikasi. Berarti ada tambahan 2, kesehatan dan komunikasi. Nah, monggo dari 8 itu nanti panjenengan membuat visinya sesuai dengan 2 tahun. Kalau di PAUD sama di TK. Nek sing PAUD 2 tahun. Kalau yang PAUD-nya ambil 1 tahun, berarti 8 itu harus selesai di 1 tahun berjalan itu. Nah, bukan praktik nyata. Anak tidak akan paham mewarnai. Ayo anak-anak tempe kemul ini warnai warna kuning. Beda dengan di sini misalnya pembelajaran, ayo kita mencampur tepung dengan kunyit bubuk, dengan garam, dengan penyedap. Setelah itu digoreng, gurune sing goreng. Saya tahu ya nek nama tes kon gawe tempe kemul wae. Ning dengan rasa diwae nulis. Anak-anak, tulisan tempe kemul niku tempe kemul, tulis tempe niku gede-gede. Tidak usah seperti itu, anak akan paham, akan memahami. Dengan praktik nyata niki harapannya. Tetapi dengan apa? Kolaborasi. Di sini kolaborasi. Kolaborasinya dengan siapa? Monggo, ada yang orang tua, mitra, anak dan guru. Contoh, kolaborasi dengan orang tua. Nek teng wates niku ana wong sing cok gaweni dodolan tempe kemul. Ki gurune rasane mulang. Tinggal panjenengan ke sana, minta waktu. Diajari cara membuat tempe kemul jenengan, nanti ora usah dadi gurune. Yang jadi narasumber, jadi gurunya dari pihak yang biasa membuat tempe kemul itu. Santun dan sebagainya masukkan di tujuan. Kalau visinya itu terasa jauh-jauh, visi itu harus singkat, padat, jelas, bermakna, terukur. Terukur itu seperti apa? Nek kekuatan wates ikur papat, ora sanjungkuk 8. Nek kekuatan kita 3, ora sanjungkuk 4. Itu yang namanya terukur. Jadi beda lembaga, beda visi. Saya pembukanya ikut yang atas saja ya, langsung aja. Ini modul ajar pendidikan anak usia dini, tapi sekarang itu penyebutannya sudah tidak membuat modul ini, tapi perencanaan pembelajaran atau namanya PP. Itu dari atas, dari kodnya dulu. Modul ajar pendidikan anak usia dini, kurikulum nasional, perencanaan pembelajaran mendalam, atau ini namanya itu PP. Nah, ini hanya salah satu contoh yuk, formatnya aja. Nah, itu seumpama mau buat yang format apapun itu boleh. Yang penting itu ada prinsipnya itu penulis atau asal sekolah itu TK penulis semester 1 minggu pertama itu yang dibuat karena masih identifikasi. Oh ya, fasenya itu fase pondasi karena kita anak PAUD itu fasenya pondasi, bukan anak pondasi ya, tapi fasenya fase pondasi.
jenjang itu karena saya membuat itu sebagai contoh, membuatnya yang B sesuai kelas yang saya ampuh itu B usianya 5 sampai 6 tahun. Kita menggunakan model pembelajaran inquiry. Inquiry itu adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa itu aktif terlibat langsung dalam pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu bermacam-macam. Ada PBL, ada inquiry. Nah, salah satu yang saya ambil itu adalah model pembelajaran inquiry dengan topik identitas diriku. Jumlah anak itu 18, murid B. Bulannya itu saya minta hapus ya, masuknya ke Agustus. Modulnya itu ada identifikasi dulu peserta didik, itu anak usia diterangkan, berarti nak seumpama jenengan kok mengampu A, berarti anak usia 4 sampai 6 tahun. Nah, dijelaskan itu peserta didiknya sesuai dengan A atau B-nya. Itu. Nah, materi pembelajarannya oh ya. Nah, itu mengenal sendiri sesuai dengan kita seumpama kita ke PAUD ya, berarti sesuai anak PAUD KB gitu. Nah, ini juga modul ajar itu bukan sampai harus seperti itu, tapi sesuai dikondisikan sesuai kondisi lembaga kita masing-masing gitu ya. Materi pelajaran itu karena identitas diri mencakup apa yang kita akan pelajari di identitas diri itu. Kan ada nama, mungkin umur, alamat, anggota keluarga. Nah, itu dituangkan dalam materi pelajaran ya. Yuk, seperti yang tadi diterangkan Bu Jat itu ada dimasukkan dimensi profil lulusan. Nah, itu kan ada 8. Nah, sesuai kondisi saya yang buat lembaga kita itu ada 5 DPL. Ini kalau jenengan kok mau DPL kolaborasi ya, sini tinggal klik dicentang sini kolaborasi ping gitu ya. Nah, ini cuman tanda centang ini yang dipilih karena kita pilihnya DPL 1, DPL 3, DPL 4 dan DPL 6, DPL 7 juga kesehatan. Sesuai dengan yang kita buat modulnya itu, yang bawahnya itu nanti seperti apa sesuai dengan DPL itu yang kita centang. Nah, seperti itu. Desain pembelajarannya, CP jati diri. Itu nah CP kan kita sudah sesuai itu kan? Ya, nah CP-nya itu tinggal ambil, coba. Lintas disiplin ilmu itu ada pendidikan karakter yang mau kita ambil itu apa? Seni, kreativitas, bahasa, komunikasi, sosial. Nah, itu itu loh aspek. Nah, itu sih ada keimanan apa ini yang diambil apa itu. Tujuan pembelajaran ini juga turunan dari apa itu bisa? Nah, itu dari CP tujuan pembelajaran. Anak mampu apa tujuannya? Seumpama dari identitas diri berarti anak mampu mengenali identitas diri dan mengekspresikannya melalui berbagai media yang kreatif dengan percaya diri. Nah, itu seperti itu ya. Topiknya saya ambil ayo kita berkenalan. Nah, ini istimewanya hapus ya. Ayo kita berkenalan. Itu boten itu ayo kita berkenalan. Contohnya seumpama kenalan ke temanku itu juga boleh, atau mau ambilnya keluarga juga keluargaku itu juga boleh. Nggak sampai kalau ayo kita kenalan itu cuma ide dari kita aja. Jangan seumpama jenengan kok mau apa itu seumpama temanku, keluargaku atau identitasku atau mau dibikin judul apa itu sesuka hati kita, disesuaikan dengan lembaga kita masing-masing. Praktek pedagogisnya itu seperti sudah diterangkan Bu Jat, itu dalam modul itu kan ada topik pembelajaran praktek pedagogis. Nah, itu formnya itu boleh tidak pembelajaran berbasis bermain, pembelajaran berbasis proyek sederhana, kolaboratif, aktivitas kelompok, pembelajaran eksploratif dengan pendekatan inquiry tadi kan pertamanya itu inquiry. Nah, kita berarti mau ada yang eksplor, anak itu praktek langsung, itu berarti pembelajaran eksploratif. Dan ada kelompoknya juga karena anak di dalam pembelajarannya itu nanti berkelompok. Kemitraan itu seperti yang diterangkan itu kan harus ada kemitraan. Nah, kita itu nopo ya, corone itu biar seumpama ada masalah itu terpecahkan, kita itu membuat kemitraan pembelajaran. Contohnya, seumpama tentang apa itu keluargaku, otomatis kita kan kolaborasinya dengan orang tua yang di sekolahan.
tapi kan anggota keluarga yang di rumah itu menjadi mitra kita, gitu. Mitra juga ada lingkungan sekolah, itu bisa kepala sekolah, kalau saya ya bersama guru A, nah itu kalau yang di sekolahan. Kalau yang masyarakat itu orang tua sebagai narasumber tentang keluarga, kita juga bisa mendatangkan salah satu wali murid bisa untuk mengajar kita seperti itu. Jonas sama mama itu kakek nenek juga bisa untuk menceritakan anak di rumah itu bisa. Itu seperti yang penting keluarga ya. Ini mau nopo lingkungan luar sekolah kita tidak mengadakan tak strict karena saya tidak mengundang. Seumpama kita mengundang dari luar sekolah itu dicantumkan, seumpama bijak atau apa mengundang itu dicantumkan. Lingkungan pembelajaran sudah, ruang-ruang itu dok, pemanfaatan digital. Nah, kan kalau di sini itu setiap hari Senin itu pemanfaatan digitalnya anak itu nonton video tentang apa? Tentang yang kita bahas, berarti yang kita bahas identitas itu keluarga. Kita putarkan tentang video tentang keluarga. Nah, itu dicantumkan di sini. Perencanaan berarti persiapan video cerita dan lagu digital itu diputar ke anak itu setiap hari Senin setelah upacara itu diputar ke video itu. Nah, itu masuk pemanfaatan digital. So, kalau jenengan tidak punya LCD, mungkin bisa menggunakan TV ataupun HP. Nah, itu kan kita mengambil linknya itu disertakan di modulnya itu. Nah, seperti itu. Kita itu kan link di copy salin masukin di situ. Nah ya, pengalaman belajar itu rencana pelaksanaan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran awal yang mencakup berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan itu dimasukin di dalam modul. Pertama itu pembuka dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki inti pembelajaran. Pertama itu langkah-langkahnya seperti SOP, jenengan yang pernah buat kan? Nah itu dimasukin di dalam modul. Di dalam modul apa ini? Enggak modul tapi perencanaan pembelajaran. Seperti itu ya. Karena masih dalam modul itu masih lantas dengan modul terbawa, padahal sudah namanya itu perencanaan pembelajaran. Nah itu dari salam sampai nanti penutup. Nah inti kegiatan inti itu ada saya mengambilnya itu memahami. Nah tadi kan harus ada apa? Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah itu dimasukin dalam 1 minggu itu. Hari pertama saya mau memahami itu berkesadaran dan bermakna. Kemudian paham, anak itu paham dan ada maknanya nonton video itu. Nah itu hari pertama biasanya itu nonton video dan membuat kegiatannya nonton sampai orang kudu gawe itu disesuaikan. Oh namanya seperti itu kegampangan. Nah kita sesuaikan berarti tidak kegiatan itu sesuai dengan kondisi ngen panjenengan. Anak ngonyong kentang panjenengan yo mungkin bisa kopi gitu nggih. Nah ini kegiatannya hanya contoh saja, membuat boneka tangan. Ini kegiatan yang kedua, kegiatannya itu bisa anak memilih corone boten klasikal kok njuk. Kegiatan siji kok iki lho, anak-anak kudu garap iki. Nah, itu tidak. Anak-anak biarkan anak-anak memilih mau mengerjakan 1 boleh, 2 boleh, tidak juga boleh seperti itu. Tapi ada pilihan kegiatan. Semua anak kok ada yang nggak suka lem, kan dia bisa memilih kegiatan yang tidak menggunakan lem. Anak kok kiranya tidak suka dengan gunting, biar anak cari kegiatan yang disukai. Seperti itu ya. Ini kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Nah itu hari pertama. Yang ini hari kedua, memahami dan kesadaran bermakna lagi. Ini langsung hari pertama itu buat apa? Seumpama cat berputar. Nah itu ditulis langkahnya. Corone niku bahannya opo, cara membuat ini itu ditulis tutorialnya. Ini ada cara membuat tempatkan piring. Nah itu semuanya ditulis di PP, perencanaan pembelajaran. Itu memang sangat banyak sampai hari sampai hari nak kulo itu kan 5 hari. Nah gitu dengan berarti otomatis 6 hari. Nah itu kan 6. Nah sini saya 5 hari.
Berarti jangan now. Ini penutup ya, sudah sampai penutup. Kesadaran dan penutupnya itu menggembira sedih itu jangan, tapi buatlah gimana anak itu gembira dengan kegiatan apa yang kita lakukan dengan refleksi. Apakah kegiatan kita itu sudah menggembirakan atau membuat susah anak? Nah, itu perlu direfleksi. Doa penutup dan yang terakhir itu adalah asesmen, penilaian. Cara kita anak itu orang ketok itu kudu di asesmen. Asesmen itu bermacam-macam, observasi, wawancara gini, tanya gitu, wawancara ditanya anaknya. Ya, checklist motorik biasanya kan anak, motorik itu ya sudah mampu ya cukup dengan checklist. Catatan anekdot, foto dokumentasi, observasi, dan self assessment sederhana. Bagaimana perasaan kamu hari ini teman-teman? Nah, itu di akhir di penutup. Di penutup itu juga anak ditanya, besok kira-kira mau ngapain ya teman-teman? Mau buat apa ya? Nanti anak juga akan muncul ide-ide banyak sekali. Dan nah itu yang penutup itu paling saya ya tanya gimana perasaan teman-teman hari ini. Tapi biasanya anak juga ada yang tak tanya itu gini. Solusinya paling kita nih, oh ya besok bisa dibantu teman ada ya. Seperti itu ya, karena juga ada solusinya. Dia apa tapi hanya ada poin pentingnya itu di desain pembelajaran itu. Ada topik, ada praktek pedagogisnya, kemitraan, dan ada bermakna. Apa itu tadi? Bermakna di apa? Memahami, bermakna dan menggembirakan itu yang terakhir. Nah, paling memasukkan itu dan kegiatannya itu jenengan bebas, tidak harus ini juga bebas, ini hanya salah satu format tapi detailnya itu seperti itu ya. Nah, mungkin jawaban dari itu. Saya di pantai pakai timnya kami itu, pengalaman kami itu pakai video. Kalau hari Senin kan video 1 minggu, terus untuk yang per hari itu kita buat macam video itu diputar. Itu anak itu lihat satu pakai HP kan kita bisa memberi contoh terus diputar HP-nya itu. Nanti kalau sudah mau membuat apa silakan, yang kan kelompok ya, misalnya yang kelompok satu kan hitung dulu 1, 2, 3, 4, yang satu kelompok satu yang berarti kalau saya ini cuma contoh dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.